kasih Bapa di surga, kebajikan, selalu mengikuti kami Banyak seumur perkara hidup kami, yang tak selalu dapat ku mengerti. mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya, Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Tidak Engkau biarkan kami Tuhan bergumul sendiri, sebab kasih setiamu yang selalu membuat kami merasa dipedulikan, merasa dimengerti Tuhan. Haleluya. Kau yang paling mengerti, Kau yang paling tahu kami Tuhan. Bapak terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat berkat-berkat perlindungan yang Kau sediakan. Kami siapkan hati kami untuk merenungkan sabda-Mu dalam nama Yesus. Amin.
Selamat pagi sahabat GSS yang diberkati Tuhan. Kita akan merenungkan kitab Amsal pada pasal-pasal yang terakhir, pasal 28, 29, 30 hingga 31. Dan kita hari ini akan memasuki pasal 1 dari kitab Pengkhotbah. Dan saudara, mari kita siapkan hati kita sama-sama untuk membaca firman Tuhan. Saya memberikan judul pada pagi hari ini, kemolekan adalah bohong. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Sekali lagi ada begitu banyak kebenaran di dalam kitab Amsal, tapi saya rindu untuk kita membagikan firman Tuhan tentang bagaimana seorang wanita di dalam kedudukannya sebagai seorang yang dipilih Tuhan untuk menjadi berkat bukan karena kecantikan, tapi karena roh takut akan Tuhan. Itu sebabnya hikmat sangat diperlukan bagi seorang wanita untuk menjadi berkat. Dan juga bagi pria, kita juga menjadi berkat. Amin. Kita mulai dari kitab Amsal. Amsal yang ke-28 berkata di dalam beberapa ayat firman Tuhan yang saya akan bagikan di sini, itu di dalam ayat yang ke-13. Ada berbagai nasihat yang kita dapat baca di sini, saudara. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan kemudian disayangi. Bapak Ibu sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa kemudian siapapun yang melakukan pelanggaran dan menyembunyikannya pasti akan menemui istilahnya kasarnya kesialan. Tapi orang yang mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Dan ini terjadi kepada ada adik kita yang kita tahu di tayangan di televisi yang disebut saudara E. Dia melakukan kesalahan yang sangat fatal, tetapi karena dia membukakannya, dia mengakuinya, bahkan dia menyingkapkan segala dosa-dosa yang ditutupi, dan dia meninggalkannya, bahkan berjanji untuk sungguh-sungguh bertobat, dia kemudian disayangi oleh seluruh Indonesia. Saudara pasti pernah menayangkan beberapa bulan yang lalu kejadian tersebut yang sempat menjadi viral ya, saudara. Jadi pengakuan akan dosa adalah lebih baik daripada menyimpannya. Banyak orang berpikir ketika dia menyimpan kesalahan, dia akan aman, dia akan mendapat perlindungan. Tapi sesungguhnya hal yang berbeda ketika orang dengan tulus hati mengakuinya kesalahannya. Jadi penyesalan itu nilainya berlipat kali ganda. Penyesalannya itu di hadapan Tuhan, bahkan di depan hati nurani manusia. Penyesalan itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Itu sebabnya saudara ketika kita melakukan kesalahan, mari kita cepat-cepat mengaku dosa dan cepat-cepat meninggalkannya. Karena dikatakan berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Firaun mengeraskan hatinya, makanya bangsa Mesir mendapatkan tulah 10 tulah yang sangat berbahaya. Alangkah berbahayanya orang-orang yang mengeraskan hati. Alangkah berbahayanya sikap-sikap mengeraskan hati. Karena orang yang mengeraskan hati tidak akan disayangi. Orang yang mengakui dan meninggalkan dosanya, itulah yang akan beroleh kemurahan. Siapa yang menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Saudara, integritas adalah sesuatu yang bernilai. Banyak hal yang di dunia ini yang kita pikir berharga, tetapi integritas itu jauh lebih bernilai. Integritas dalam mengakui kesalahan dan integritas juga di dalam memperlakukan orang lain. Ketika kita dengan tulus menegur orang lain, seperti kita belajar kemarin, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi musuh mencium dengan berlimpah-limpah. Saudara, bagaimana teguran yang nyata itu jauh lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Mari saudara, berbagai nasihat ini kiranya menjadi berkat buat kita semua. Jadilah pribadi yang berintegritas. Amsal 29 ayat 11 berkata seperti ini. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi akhirnya orang bijak akhirnya meredakannya. Saudara, orang yang bodoh kebiasaannya marah-marah, apa yang dia pikir itu yang dia ungkapkan. Akhirnya dimanapun dia berada, di situ terjadi begitu banyak pelanggaran dan kesalahan. Mari saudara, jangan kita biarkan emosi kita meledak setiap saat,
tetapi kita meredamnya kalau bisa meredakan situasi dan menjadi pembawa damai. Ayat yang ke-17 berkata, "Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." Dari Amsal 1 hingga Amsal yang akhir, saudara, selalu berbicara soal didikan, 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 dan anak. Amsal ini berbicara tentang generasi yang harus kita perhatikan. Kadangkala ibu-ibu, bapak-bapak kalau sudah sukses, yang penting saya sukses, saya bisa menghidupi anak saya, gampang, yang penting anak saya bisa sekolah, nanti didikan urusan guru. Ya, puji Tuhan ya saudara, kalau kita diberkati dengan banyak kelimpahan. Tapi mendidik anak itu adalah kewajiban bagi orang tua. Sebab tanpa kita memiliki relasi dengan anak untuk mendidik mereka, bagaimana mungkin kita akan menikmati masa-masa bahagia di usia tua kita? Kita tidak akan tentram kalau kita tidak membiarkan anak-anak kita terdidik. Ketentraman kita di masa yang akan datang itu bergantung bagaimana cara kita mendidik anak-anak kita. Kita tidak akan tenang hidup kita kalau anak-anak kita tidak terdidik, karena akhirnya mereka akan menimbulkan masalah dalam diri kita. Saudara, mendidik anak akan mendatangkan sukacita di akhir kehidupan kita nanti. Hal yang penting juga di dalam ayat 18, bila tidak ada wahyu, penyataan atau visi. Bila tidak ada wahyu, penyataan atau visi, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi saudara, adalah penting bagi kita semua memiliki tujuan, memiliki visi, memiliki pandangan, memiliki penglihatan akan hari esok. Jadi anak-anak yang baik dididik di dalam pengajaran, mereka juga ditanamkan visi dalam kehidupan mereka. Juga bagi kita, organisasi tanpa visi akan berjalan liar. Organisasi tanpa tujuan akan berjalan liar. Bapak, Ibu, sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, temukan visi Tuhan di dalam kehidupanmu. Temukan panggilanmu, temukan rancangan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau akan bergerak kepada arah yang benar. Ada banyak orang mencari kehendak Tuhan tanpa perlu merasa memiliki visi. Sehingga setiap hari mereka hidup hanya dengan tuntunan, mereka cari hamba-hamba Tuhan terkenal, mereka ikut sini, ikut sana, ikut situ, dan kemudian berjalan tanpa arah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, miliki visi supaya kita tidak menjadi liar, suka keluar masuk gereja, suka keluar masuk pelayanan, melakukan banyak hal tetapi tidak ada tujuan, kemudian banyak mengikuti orang tapi tidak menghasilkan apa-apa. Bapak, Ibu, sahabat GACC yang diberkati Tuhan, mari kita mendidik diri kita sendiri dan miliki visi yang daripada Tuhan. Ayat yang ke-21, siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Jadi saudara-saudara, ini adalah berbagai nasihat. Kalau kita memiliki seorang bawahan, jangan manjakan dia dengan uang, jangan manjakan dia dengan fasilitas, jangan manjakan dia untuk sikapnya tidak mau belajar. Nantinya dia akan keras kepala dan kemudian menanduk kita. Itu sebabnya seorang hamba Tuhan ketika dia baru masuk di dalam dunia pelayanan, latih dia untuk hidup keras. Karena siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya dia menjadi keras kepala, susah diatur. Kalau dia menjadi leader, dia akan menjadi leader yang tidak bertanggung jawab. Ayat 22, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Jangan engkau bergaul dengan orang yang lekas marah, supaya engkau jangan jadi terbiasa dengan kelakuannya. Amin, saudaraku. Di Amsal yang ke-30 berkata seperti ini, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Saudaraku, apa yang kita belajar, jangan menambahi, jangan mengurangi, tapi tafsirkanlah menurut pemikiran Allah, maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Luar biasa ya kitab Amsal, saudara. Begitu banyak kebenaran, saudara. Jadi kalau mau menjelaskan itu satu-satu, itu pengupasannya luar biasa. Berhubung ini adalah pembacaan 5 pasal, maka saya menarik beberapa ayat dari beberapa pasal. Dan saudara jangan lupa membaca dari ayat dari pasal 28, 29, 30, 31, dan Pengkhotbah 1.
Begitu banyak kebenaran yang membuat pikiran kita diterangi, dicerahkan, dan jangan lupa yang paling penting di sini adalah miliki visi. Jangan mau menjadi anak-anak Tuhan yang terombang-ambing ke sana kemari, nggak jelas. Diajak pelayanan ini mau, diajak pelayanan itu mau, nggak ada visi. Harus ada visi pribadi. Amin. Ayat yang luar biasa dari Amsal 31. Saudara, Amsal 31 ayat 30 berkata, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Pencapaian tertinggi dari seorang wanita adalah takut akan Tuhan. Amsal berkata kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Jadi saudara, sejak zaman dulu kala, seorang perempuan dikenal suka berhias diri. Seorang perempuan dikenal suka berdandan, apalagi kalau perempuan-perempuan yang ada di istana. Amsal-amsal ini merupakan amsal yang ditulis oleh raja-raja. Kalau Amsal 31, saudaraku, Amsal 31 itu ditulis oleh seorang yang bernama Lemuel, Raja Masal, ya. Raja Masa. Perkataan Lemuel, Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Jadi zaman raja-raja, Amsal ini dimiliki oleh raja-raja, saudara. Raja-raja itu yang dia kenal tuh perempuan-perempuan cantik. Salomo itu bergaul dengan perempuan-perempuan cantik, ya. Wanita yang Mesir yang menjadi permaisurinya, wanita-wanita dari berbagai bangsa yang menjadi istri dan gundik-gundiknya. Itu wanita-wanita cantik semuanya. Tapi apa kata Raja Lemuel? Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Karena mereka tahu dari semua wanita yang mereka kenal, saudara, itu kalau wanita yang menjadi istri-istri atau gundik itu semuanya cantik-cantik luar biasa, didandani luar biasa. Tapi tidak ada yang jauh lebih baik daripada istri yang takut akan Tuhan. Lemuel diajari oleh ibunya tentang kitab-kitab tentang hikmat dan amsal-amsal. Di dalam Amsal 31 ayat 1 dikatakan, inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadaku. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku. Jadi Amsal 31 ayat 1. Ayat 3 berkata, jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, hai Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Ya, jadi ada banyak yang nasihat yang disampaikan oleh ibu Raja Lemuel, Raja Masa, sebuah kota ya di sana. Ayat yang 10 dikatakan, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Sudah cukup raja-raja menemukan wanita-wanita yang cantik, tapi pada akhirnya tidak ada yang lebih cantik daripada wanita yang takut akan Tuhan. Ya, jadi sudah sejak dulu wanita itu dikenal cantik, suka berdandan, tapi dikatakan itu semua bohong. Makanya kalau semua perempuan yang hari ini berdandan itu semuanya palsu. Mulai dari bulu mata palsu, alis pun palsu, juga bibir kemerahan palsu. Seperti saat ini saya juga memakai gincu palsu. Aslinya kan pucat. Lalu pakai bedak, foundationnya itu kulitnya palsu. Bahkan rambut juga bisa palsu. Bahkan juga warna bola mata itu bisa palsu karena menggunakan soft lens. Ya, yang di bagian badan pun bisa saja palsu ketika mereka melakukan operasi. Ada seorang artis yang dia dari gendernya sebelumnya kaum pria, dia mengubah gendernya menjadi kaum wanita. Miliaran uang dihabiskan supaya bisa dipercantik. Jadinya seperti wanita tulen dan cantik. Apa yang terjadi, saudara? Dia hidup tanpa kepuasan. Kemudian dia melakukan operasi berulang-ulang. Tapi sampai hari ini dia tidak pernah menjadi wanita yang sejati.
Karena suaranya pun bariton, saudara. Suaranya kedengaran suara laki-laki. Karena tubuh ini adalah pakaian dan jubah, itu tidak menunjukkan identitas kita sebenarnya. Identitas kita itu tetap terpancar siapa kita sebenarnya. Dunia ini menawarkan begitu banyak kepalsuan, tetapi wanita yang sejati adalah wanita yang takut akan Tuhan. Khususnya yang dicari wanita yang berperilaku sebagai istri. Seperti apakah istri yang cakap, wanita yang bijak dan ideal? Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ia sangat disayangi. Hati suaminya percaya kepadanya. Hati suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Saudaraku, pernah enggak mengalami bagaimana suami tidak percaya dengan istri? Suami tidak percaya dengan kita. Ini merupakan sebuah prestasi, saudara. Kalau suami tidak percaya kepada kita, dia lebih percaya kepada orang lain. Ada sesuatu yang salah. Berarti ada perilaku yang tidak menyenangkan yang sudah dialami suaminya. Nah, saudara yang diberkati, suami itu harus mempercayai istrinya dan bisa mengandalkan istrinya. Wanita yang baik juga berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Jadi standarnya tinggi sekali untuk menjadi wanita yang bijak dan ideal. Tapi hari-hari ini ada banyak wanita yang tidak mampu bertahan. Mungkin karena keadaan. Suami yang suka mabuk, suami yang suka selingkuh. Rasanya pengen berbuat baik tapi pengen juga balas dendam. Pengen berbuat baik tapi pengen juga balas perilaku suaminya. Saya melihat begitu banyak wanita-wanita yang sulit untuk menjadi wanita yang baik. Karena dia juga mendapat perlakuan yang tidak baik. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Setelah diselidiki secara psikologis, mereka mengawali hubungan dengan cara yang tidak baik. Mengawali hubungan dengan hubungan di luar nikah misalnya. Mereka mengawali hubungan dengan pacaran yang salah. Pacaran yang mengutamakan interaksi, seksual sebelum pernikahan. Akhirnya menimbulkan begitu banyak percekcokan setelah menikah. Hanya Tuhan yang satu-satunya yang bisa menolong keadaan rumah tangga seperti ini. Saudara, ketika kita mengawali segala sesuatu yang salah, datang kepada Tuhan, minta pemulihan, bahkan permohonan ampun di hadapan Tuhan, supaya pernikahan kita tidak gagal. Saudara, ada banyak wanita yang sangat ingin berbuat baik kepada suaminya, bahkan ketika mungkin di masa lalunya dia memiliki pengalaman yang tidak enak. Tapi setelah dia menikah, dia pengen berbuat baik. Tapi sesuatu yang salah yang sudah pernah ditabur di dalam hubungan, kalau tidak datang kepada Tuhan, itu nggak bisa dipulihkan. Sehingga ada banyak wanita yang menjadi korban KDRT, korban pelecehan dari suaminya sendiri. Bahkan saya melihat dengan mata kepala sendiri, ada banyak pria yang tidak bisa menghormati istrinya, memandang rendah, tidak memperlakukan dengan hormat, dan seringkali menyepelekan atau cenderung untuk dikatakan tidak menghargai, tidak mau menafkahi. Jadi ada banyak hal yang rusak. Kalau dosa itu sudah masuk di dalam rumah tangga, saudara, ini hal yang berbahaya sekali. Saya mengacungkan jempol bagi ibu-ibu yang mau bertahan di dalam rumah tangga, yang mau bertahan dengan prinsip-prinsip yang mereka pegang. Karena ini hal yang sulit, saudara. Karena orang terdekat kita adalah suami kita. Orang terdekat kita adalah orang yang menikahi kita. Tapi bagaimana mungkin kita bisa bertahan kalau suami kita tidak menghargai kita, bahkan melecehkan kita. Jadi memang apalagi kalau wanita-wanita yang seperti ini kemudian di dalam keadaan hamil, kemudian melahirkan anak tanpa suami di samping, suami itu kerjanya pulang cuma marah-marah, tidak memberikan uang. Yang akhirnya terjadi adalah wanita menjadi depresi, kemudian ketika dia punya anak, dia mengalami baby blues, dia mengalami mellow. Saking terjadi beratnya seperti itu, anaknya tumbuh di dalam keadaan mental juga yang sakit. Karena wanita yang sakit dia pasti akan marah-marah di rumah, kecewa, menangis, ya. Anak-anak tidak akan bertumbuh dengan baik. Jadi saudara, ada banyak hal yang perlu dipulihkan bagi diri seorang wanita ketika dia mengalami hal-hal yang tidak enak dalam rumah tangganya. Saya berdoa bagi rumah-rumah tangga yang dalam keadaan-keadaan yang
sakit, berbeban berat, gak punya uang, gak punya perhatian dari suami. Ibu-ibu, biarlah engkau dipulihkan di dalam nama Yesus. Amin. Menjadi wanita ideal itu sama sekali tidak mudah. Apalagi kalau kita tidak didukung oleh suami yang takut akan Tuhan. Itu beban dan perjuangan. Saya berdoa buat ibu-ibu yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Jadilah kuat. Jadilah kuat. Tetap kamu bisa oleh karena Tuhan. Ayat yang ke-15, ia bangun kalau masih malam lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagi tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ini wanita yang sangat ideal, sekalipun dia punya pelayan, tapi dia bangun walau masih gelap, menyediakan makanan bagi seisi rumahnya dan dia membagikan tugas. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama para tua-tua di negeri. Ada istilah yang berkata seperti ini, di balik seorang pria yang sukses, ada wanita yang hebat dan luar biasa. Mendukung suami itu adalah salah satu tugas pokok kita ya, ibu-ibu. Mendukung suami sehingga dia menjadi suami yang sukses, berhasil dalam pekerjaan, di dalam pergaulan juga dia berhasil. Seorang perempuan bernama Abigail, suaminya bernama Nabal, seorang yang bebal dan keras hati, kasar dan tidak memiliki rasa hormat. Apa yang terjadi saudara? Sebagai wanita yang bijaksana, Abigail yang berperan di dalam melindungi suaminya dari nama baiknya yang tidak baik. Dia minta maaf kepada Daud, dia minta maaf kepada Daud dan rekan-rekannya. Disinilah peranan istri. Ketika suami kita tidak baik di luar, kita harus melindungi dengan cara-cara yang bijaksana. Ketika suami kita bertindak kasar, kita harus memperlakukan dia dengan hormat sampai kemudian posisinya dipulihkan. Sehingga satu saat nanti suamimu dikenal di pintu gerbang oleh karena peranan dan tangan dari istri. Ya saudara, jangan kita menghina suami kita, tapi berupayalah supaya dia dipulihkan, kemudian dia akan dikenal di pintu-pintu gerbang. Pakaiannya adalah kekuatan ayat 25 dan kemuliaan ia tertawa tentang hari depan, ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya, makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Saudara, miliki visi. Seorang wanita harus menjadi wanita yang takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, perbuatan-perbuatan yang bijak, yang ideal, yang memuliakan Tuhan pasti akan mengikuti. Kalau kita fokus pada berdandan dan kemolekan, yang ada adalah kita menghabiskan uang suami, kemudian terjebak di dalam dusta dan kebohongan karena kita penuh dengan kepalsuan. Mari, jadilah wanita yang bijak dan ideal, yang senantiasa mau diubahkan di dalam Tuhan. Demikian pembacaan kitab Amsal dari kitab Amsal 1 hingga Amsal 31 sudah kita renungkan. Dan saat ini kita akan masuk dalam kitab Pengkhotbah, saudara. Pengkhotbah dan kitab Pengkhotbah dan kitab Amsal ini merupakan kitab yang paradoks. Kalau kita baca di dalam Pengkhotbah 1, saya membacakan beberapa ayat firman Tuhan ya. Di dalam ayat yang 12 berkata, aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala sesuatu yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan, yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Saudara, sepertinya kitab Pengkhotbah ini ditulis pada masa tua dari pengkhotbah. Dan diketahui diselidiki bahwa kitab Pengkhotbah ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo menjelang masa tuanya. Kalau kita baca kitab-kitab Amsal itu sedikit paradoks dengan kitab Pengkhotbah. Itu sama-sama kitab puisi, sama-sama kitab tentang hikmat dan amsal-amsal. Tapi yang berbeda di kitab Pengkhotbah, ketika Salomo menulis Pengkhotbah di masa tuanya, dia sudah memiliki begitu banyak pengalaman, dan saking begitu banyaknya pengalaman, dia sudah sampai di titik di mana dia melihat apapun yang dilakukan, kok semuanya sia-sia. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tapi lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tidak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tidak dapat dihitung. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan,
kebodohan, dan kebebalan. Tapi aku ini menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat, ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Bukankah paradoks, saudara? Di kitab Amsal, hikmat mengajarkan kita, ayo carilah hikmat. Di kitab Pengkhotbah, dikatakan, di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Jadi setiap penulisan, literasi, itu semuanya ada latar belakang penulisnya. Dan tujuannya mengapa kitab-kitab puisi ini ditulis. Kitab Amsal berisi puisi tentang nasihat dan hikmat yang optimis. Ditulis oleh seseorang yang di masa mudanya yang penuh dengan optimisme untuk mencari hikmat. Sedangkan kitab Pengkhotbah bersifat pesimis, tetapi di dalamnya mengandung kata-kata penguatan. Di saat dia telah mengejar hikmat, dia tahu apapun yang dilakukan manusia adalah sia-sia. Dan saya mau katakan di sini, pentingkah kita belajar kitab Pengkhotbah? Sangat penting. Karena di akhir kitab Pengkhotbah dikatakan akhir dari segala sesuatu, tetaplah takut akan Tuhan. Hikmat adalah cara hidup menuntun kita pada kebenaran untuk hidup semasa di dunia ini. Benar adanya kata Pengkhotbah. Segala perbuatan yang dilakukan manusia di bawah matahari adalah sia-sia. Memang benar, karena apapun yang kita kejar, hikmat, kekayaan, kehormatan, kemuliaan, itu akan berakhir di dunia. Tapi ketika kita meninggal, semua itu kita akan bawa di dalam takut akan Tuhan, di dalam kekekalan. Tapi semasa di dunia ini, kesia-siaan saudara, karena memang akhir hidup ini tidak berakhir di dunia. Akan ada akhirnya di kekekalan. Dan apa yang menjadi hikmat dari Pengkhotbah? Akhirnya, kebijakan hikmat itu akan berakhir di dunia. Tetapi takut akan Tuhan akan kita bawa mati. Makanya yang ada di dunia ini kesia-siaan belaka, saudara. Kitab Pengkhotbah berisi hikmat-hikmat kehidupan dan buah-buah pikiran yang diperoleh dari pengalaman sang pengkhotbah. Di dalam kitab ini terdapat renungan-renungan pengkhotbah yang mendalam akan betapa singkatnya hidup manusia yang penuh pertentangan, ketidakadilan, dan hal-hal yang sulit dimengerti. Benar sekali, saudara. Menurutnya hidup itu sia-sia dan tindakan Tuhan dalam menentukan nasib manusia tidak dapat dipahami. Meskipun demikian, orang-orang diharapkan kita tetap bekerja dengan giat, tetap beraktivitas, dan untuk sebanyak dan selama mungkin menikmati pemberian daripada Tuhan. Jadi saudaraku yang diberkati, kebanyakan dari pemikiran-pemikiran Pengkhotbah ini bertema suram, pesimis, bahkan terkesan kadang ada keputusasaan. Namun dari keberadaan kitab Pengkhotbah ini, kesimpulannya adalah iman yang berdasarkan firman Tuhan, iman yang berdasarkan kitab suci, itu cukup luas untuk juga mempertimbangkan juga keraguan-raguan dan keputusasaan semacam itu. Artinya kitab Pengkhotbah itu adalah kitab yang mengupas tentang realita hati manusia. Bahwa di balik hikmat ada realita-realita pemikiran manusia yang pesimis. Tapi selalu dikuatkan dengan akhir dari semuanya itu, takutlah akan Tuhan. Saudara, Amsal berkata, kejarlah hikmat, perbanyaklah hikmat. Tetapi Pengkhotbah berkata, hidup itu sifatnya sementara dan akhirnya sia-sia. Sampai di sini kita berhenti, saudara, dan berkata bahwa kalau tanpa Tuhan, hidup kita memang akan berakhir kubur di tanah. Sia-sia, kata Pengkhotbah. Tapi kalau ada Yesus, ada pengharapan, kita akan hidup untuk yang kedua kalinya bersama dengan Yesus Tuhan. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari, tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Di luar Tuhan, kita akan berakhir di kuburan. Tapi di dalam Tuhan, setelah kubur, takut akan Tuhanmu itu yang akan membawa engkau di dalam kehidupan, kekekalan, di gerbang-gerbang mutiara,
Engkau akan masuk ke dalam kerajaan yang penuh dengan damai. Yerusalem baru akan menjadi bagian kita. Kebijaksanaan kita butuhkan selama di bumi ini. Kita akan memperoleh kekayaan, kemuliaan, dan kehormatan, dan setelah itu selesai. Tapi takut akan Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Bapa sumber segala hikmat, kekuatan dan kemuliaan ada di dalam Engkau. Manusia mencari hikmat untuk memperoleh kekayaan, kemuliaan, kehormatan selama di dunia ini. Tetapi pengkhotbah berkata semuanya itu akan sia-sia. Itu sebabnya yang kita akan bawa pulang itu adalah takut akan Tuhan. Yang kita akan bawa pulang keselamatan jiwa di dalam Kristus Yesus. Sebab kita akan hidup untuk yang kedua kalinya memerintah bersama dengan Kristus di awan-awan permai. Jikalau kita tidak sekedar hidup penuh hikmat, tapi kita hidup dalam takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk wanita-wanita hebat yang hari ini masih tetap setia. Wanita hebat yang masih memperjuangkan rumah tangganya dan masih di dalam luka-lukanya tetap bertahan. Buatlah mereka menjadi kuat seperti Abigail yang bertahan dengan Nabal, dan Tuhan akan membuat indah pada waktunya. Mereka akan mengalami kemenangan di rumah tangga mereka, kemenangan kekal untuk masa depan mereka yang penuh dengan harapan dalam Tuhan, dan juga anak-anak mereka dan suami mereka yang dipulihkan. Bapak, aku berdoa pagi hari ini kami sambut berkat-berkat Tuhan untuk tidak putus asa, tetapi tinggal di dalam takut akan Tuhan. Ini doa kami Bapak, kami sambut berkat-berkat Tuhan pagi hari ini. Kiranya berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, kasih setia daripada Tuhan, urapan yang baru, kami terima, kami sambut dengan ucapan syukur. Sepanjang hari ini kami kuat, sepanjang hari ini kami hebat, sepanjang hari ini kami diberkati, dan untuk selama-lamanya, pria-pria yang takut akan Tuhan, wanita yang takut akan Tuhan, diberkati. Dalam nama Yesus, kami sambut urapan baru. Kami terima, mengalir dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi saudara yang belum subscribe, silakan saudara ketik tanda lonceng atau subscribe, tulisan subscribe. Maka saudara akan menemukan dan mendapatkan notifikasi pemberitahuan setiap kali kami menayangkan video tentang pemberitaan firman Tuhan. 5 pasal per hari, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.